Oke, selamat datang lagi di kamar gue di Kamar Rama. Jadi kan kemarin gue udah bikin video mengeluh tentang sebuah trailer Netflix namanya Bad. Jadi apa yang gue udah pikirkan di situ, keresahan gue terhadap trailernya ya, itu udah gue utarakan di situ. Nah sekarang gue udah nonton nih, gue udah nonton Bad lengkap dan nonton yang diadaptasi juga lengkap. Setidaknya untuk untuk 2 season awalnya, oke? Oke, kita bahas aja ya. 1, 2, 1. Aduh. Bad. Ini adalah Netflix series yang baru dirilis Mei 2025 yang lalu. Tepatnya 15 Mei 2025 yang lalu. Series ini based on manga terkenal Kakegurui yang dibuat oleh Homura Kawamoto dengan penerbitnya Square Enix. Tapi based on-nya ini agak beda arahnya. Ntar gue jelasin kenapa dapat di experience gue ya. Selain Netflix, manga ini juga sudah dibuat animenya dan live actionnya yang juga berdasarkan manganya ya. Nah, untuk Bad ini yang adaptasi ke dalam bahasa Inggris gitu ya. Series ini nggak bilang adaptasi, based on dibuat dalam bahasa Inggris gitu ya kurang lebih. Series ini berjumlah 10 episode dengan durasi setiap episodenya berjumlah sekitar panjangnya sekitar 30 menitan. Yang menarik di sini dalam 10 episodenya sutradara yang menangani series ini ada 4 orang. Ada Simon Barry, Jackie Gould, Craig Wallace, dan Joyce Wong. Gue nggak tahu ini bener atau enggak, tapi agak aneh. Kenapa ada 4 biji dalam padahal cuma 10 episode. Biasanya cuma 1 doang gitu ya. Dengan main developmentnya sendiri dari Bad ini itu dipegang sama Simon Barry. Jadi diaturnya masih sama Simon Barry gitu loh. Simon Barry ini yang bikin TV series Van Helsing, Ghost War, sama Warrior Nun. Oke, kelihatan lah ya portofolionya ya. Seriesnya bercerita tentang sebuah sekolah elit bernama Saint Dominic yang mempunyai sistem peringkat yang unik. Mereka diukur dari kekayaan mereka dan bagaimana mereka, gue nggak mau kena flag nih, bagaimana mereka bermain dalam sebuah game. Ya, bermain dalam sebuah game. Oke? Ya, yang kalah bayar, intinya gitu. Semakin rendah peringkat mereka, semakin miskin mereka, maka mereka akan jadi peliharaan. Nah, mereka yang peringkatnya lebih tinggi akan menjadi senat ya, dan mengatur semua hukum yang ada di sekolah Saint Dominic ini. Even seorang guru bisa dipecat sama senatnya. Itu udah aneh, tapi again di Kakegurui juga kurang lebih sama ya. MC kita bernama Kawamoto Yumeko, seorang Stanford student dari Jepang yang masuk di tengah-tengah semester. Dia dengan keahliannya dan obsesinya dalam game ini, dia berusaha merombak dan menjalankan agendanya terhadap Saint Dominic. Kurang lebih sinopsisnya seperti itu. Oke, udah ya. Sepak terjang Yumeko bisa kalian nonton sendiri. Dan gue sekarang mau cerita experience gue saat nonton Bad. Jadi spoiler alert dulu. Spoiler alert dulu. Gue kasih spoiler alert dulu ya, gede. Spoiler alert dulu. Nah, oke, sudah ya. Kalau ada satu kata untuk mengungkapkan Bad dengan Kakegurui ya, karena kan nggak bisa nggak membandingkan ya, pasti lo akan membandingkan Bad dengan Kakegurui ya, itu adalah beda. Kenapa gue bilang di awal tadi based on, karena biasanya based on tuh sekitar 70-80% kesamaan, dan gue bisa bilang Bad ini di bawah angka tersebut kalau based on gitu loh. Dari sisi, kenapa kok rasanya beda banget? Kita lihat dari sisi karakter, ya. Di Kakegurui, Yumeko itu namanya Jabami Yumeko, yang terobsesi dengan bermain game, ya, yang berlebihan sampai horny. At the point horny. Kalau bermain gamenya terlalu jauh resikonya, ya. Sedangkan di Bad, ya, Yumeko sebenarnya awalnya namanya Jabami Yumeko juga. Tapi dia berubah nama jadi Kawamoto Yumeko gitu. Karena bapak ibunya yang bermarga Jabami ini tewas terbunuh dalam sebuah ledakan mobil. Nah,
Nah, untuk balas dendam, Yumeko merubah marganya jadi Kawamoto dan masuk ke dalam Saint Dominic karena dia mendapatkan apa namanya clue kalau pembunuhnya ada di sana. Gitu. Dari cerita udah beda banget kan ya? Dari cerita udah berasa banyak banget kan geser kan ya? Dari satu yang kalau lu gue nonton Kakegurui satu season lengkap ya. Itu cuman Jabami Yumeko horny ngelihat orang menaruh resikonya. Dan apa namanya yang menarik dari Kakegurui dan harus gue akui menarik adalah lu fokus bukan di Yumekonya. Lu fokus di gamenya. Lu tuh fokus di gamenya. Ini gamenya mau ngapain, gimana cara menangnya, gimana cara Yumeko menangnya. Begitu kan ya. Nah, fokusnya selalu seperti itu gitu loh. Jadi mau Yumekonya gitu. Nggak apa cuman kayak candy doang gitu. Cuman kayak pemanis doang gitu loh. Gila ngelihat Yumeko sange gitu. Kurang lebih seperti itu. At the point dia megang kayak gini loh. So, gue lihat ada pose dia megang gitu. Nah, dalam Bad ini beda. Motivasi Yumeko dalam Kakegurui itu for the sake of dia having fun. Titik. Gitu. Setidaknya dari satu season itu ya. Yang versi Netflix, dia dikasih motivasi untuk balas dendam. Karena tadi dia mencari pembunuhnya. Pembunuh ayah dan ibunya. Ini yang membuat gamenya itu jadi cuma sekedar ada gitu loh. Lu di Bad nggak fokus, nggak tertarik, akan tidak tertarik sama gamenya karena gamenya cuma sekedar ada doang, cuma sekedar syarat doang. Yang bikin lu tertarik di Bad ya, itu adalah dramanya. Kalau lu nonton Bad, mungkin paling deket yang bisa gua lihat ya, yang serial Netflix juga lah ya. Itu kayak lu nonton Wednesday sebenarnya. Nonton Wednesday kan gitu ya. Lu ngeliatin gimana cara Wednesday menyelesaikan masalah-masalah dengan drama-drama yang dihadapi sama dia. Teenage drama lah kurang lebih seperti itu. Jadi Bad itu adalah teenage drama. Udah bukan game for survival lagi. Karena gue nganggap Kakegurui itu sebenarnya game for survival sebenarnya ya gitu ya. Jadinya kalau lu nonton, lu ngerasa nonton dua hal yang berbeda tapi pakai satu elemen yang sama gitu loh. Gitu doang gitu rasanya. Ketika lu nonton Kakegurui, hal yang membuat lu rewarding ketika lu ngikutin seriesnya gitu ya, 2 episode gitu misalnya, gamenya panjangnya 2-3 episode. Itu adalah ketika yang nantang Yumeko itu breakdown. Itu rasanya puas banget liatnya. Lu tidak akan menemukan itu di Bad. Seriusan, tidak akan menemukan itu di Bad. Karena fokus dari seriesnya bukan di gamenya, tapi di dramanya. Itu yang gue rasakan. Oh, abis ini gimana nih? Abis ini gimana nih? Abis ini gimana nih? Abis ini gimana nih? Gitu. Nah, kalau Kakegurui kan lo nonton, ini gimana nih cara dia ngeberesin, cara dia beresin gamenya gitu loh. Oh gitu, anjing gitu kan ya. Kalau dia enggak. Karena game-gamenya rasanya kayak ngelos gitu doang. Seriusan, rasanya kayak ngelos banget. At the point cuman buat syarat kalau misalnya pemanis dari si serial Bad ini aja gitu loh. Experience-nya beda total. Benar-benar beda total gitu loh. Nah, tapi gini, yang bikin gue terkejut adalah kayak tadi kata gue tidak menganggap ini jelek. Tapi memang secara eksekusi itu tidak jelek, lebih tepatnya. Secara eksekusi tidak jelek, tapi memang jauh dari Kakeguruinya gitu loh. Gue masih bisa menikmati, setidaknya masih bisa menikmati. Nontonnya tidak dreading, kayak gue nonton Cowboy Bebop. Gue nonton Cowboy Bebop tuh berharap gue tidak dreading loh, tapi tetap berakhir dreading karena... Tapi again, setelah nonton season 1, gue tetap nggak bisa nyamain Bad dan Kakegurui. Gitu loh. Nah, yang beda lagi yang menurut gue beda lagi dari Bad sama Kakegurui itu adalah behavior karakternya. So, lebih tepatnya development karakter selain Yumeko. Kalau lu nonton Kakegurui, lu bisa suka sama Mary-nya, bisa suka sama karakter-karakter yang deket dengan Yumeko-nya.
Bahkan Ryotanya lu bisa suka gitu ya. Karena karakternya dikasih kesempatan buat berkembang. Ketimbang Yumeko-nya. Yumeko tuh bisa belakangan keluarnya gitu loh. Jadi kayak dia udah kayak ini kayak simple karakter OP yang lu lihat itu bukan karakter OP-nya tapi orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, development karakter di Bed itu sekitar Yumeko-nya tuh gak ada gitu loh. Karena ngikutin alur Yumeko-nya. Dan harus gue akuin, salah satu daya tarik dari Bed itu adalah Yumeko-nya. Walaupun beda ya. Kalau lu ngeliat Yumeko di Kakegurui, bohai kan ya. Lihat Yumeko di Bed, genit. Lu rasanya genit dan gue nggak tahu kalian, tapi kalau gue ngeliatin Yumeko-nya Bed, rasanya tingling kepala gue. Setidaknya di awal-awal episode. Karakter Yumeko-nya sendiri juga berbeda. Di mana karakter Yumeko-nya kalau di Kakegurui itu calm, collected, horny gitu ya sama gamenya gitu ya. Yumeko di Bed ya itu reckless karena dia buta sama balas dendamnya dia. Jadi ketika sudah pengen balas dendam, dia pengen balas dendam. Gitu. Jadi pengen unalive orang yang sudah unalive orang tuanya dia. Jadi gerakannya reckless banget gitu. Jadi lo nggak bisa ngeliat Yumeko yang ada di Kakegurui ada di Bed gitu jadinya. Bener-bener tidak bisa gitu loh. Malah jadi kesannya kayak Yumeko yang ada di Bed itu terlalu simple. Tapi again satu seriesnya itu di carry sama Yumeko-nya doang. Kata gue begitu. Karakter lainnya tidak ada yang berkembang. Serius, rasanya stagnan aja gitu karakternya, cuma ngikutin Yumeko-nya doang, udah gitu loh. tapi apakah jelek? Enggak juga gitu. Enggak juga karena lu selama drama lu ngikutin drama Yumeko-nya. Teenage drama Yumeko-nya gitu loh. Jadi dibilang jelek juga gue nggak dreading, jadi gue nggak bisa ngomong ini jelek juga karena gue menikmati 10 episodenya gitu loh. Katakan guilty pleasure it is gitu loh. Jadi kalau soal banyak karakter ya, kalau soal perbedaan karakter ya udahlah itu perbedaan karakter. Terus kalau misalnya keragaman gue nggak bisa ngelihat terlalu banyak keragaman juga sebenarnya karena again ketika lo nonton pandangan lo tuh diarahin ke Yumeko gitu. Pandangan lo tuh diarahin ke Yumeko. Lo jadi nggak ngeliat karakter lain mau gimana gitu loh. Beda sama di Kakegurui. Di Kakegurui lu pengen karakter yang deket sama Yumeko untuk striving. At least dari pandangan gue ya ketika nonton ya, itu rasanya seperti itu. Dan di sini karena arahannya teenage drama dan fokusnya di Yumeko, jadinya kayak ya udah fokusnya di Yumeko aja udah. nggak lebih gitu loh. Cuman ya for the sake of Yumeko-nya doang gitu loh. Hence, kalau minta rate ya, gue akan nge-rate Bed Netflix itu 6. Gue nggak bisa ngasih nilai lebih tinggi lagi karena gini, ada banyak hal yang gue ngerasa kayak off dari karakter Yumeko-nya sendiri gitu. Karakter Yumeko-nya itu harusnya calm and ya at least harusnya kelihatannya keren, tapi ada di beberapa episode dia dibuat jadi tidak keren. Kalau dia dibuat OP dalam berjudi, tapi kelihatannya ya biasa aja dalam berjudi gitu loh. Beda sama di Kakegurui. Yumeko Kakegurui itu rasanya setiap hal yang dia lakukan itu memang ada maksudnya. Contoh, dia kalah di awal episode untuk jadi peliharaan. Jadi Mike kalau nggak salah ya namanya ya. Ada tujuannya itu. Dia mau jadi peliharaan karena resiko untuk bisa memenangkan pertandingan sebuah game jadi lebih gede. Makanya dia lebih pengen jadi peliharaan. itu serem. Kalau lu ngeliatin Yumeko yang ada di Kakegurui, lu serem karena dia punya agenda lain yang bikin lu takut. Lu sampai nggak bisa nebak agendanya Yumeko apa. Sementara lu takut sama Yumeko Bed
itu karena dia reckless. Karena dia reckless dan karena dia serabat-serobot gitu loh. Karena gini, ada sebuah adegan ya. Dia tahu nih yang unalive bapak ibunya adalah orang tua teman sekamarnya. Dia langsung dengan susah payah bikin peledak dalam pipa. Dibantu sama temennya. Dan bukan Ryan ini Ryota di sini apa ini? Bukan Ryan pun. Gue kan waktu itu kan belum nonton lengkap Kakegurui ya. Jadi emang ada beginian di Kakegurui. Gue tuh jadi, hah? Emang ada beginian di Kakegurui? Kayaknya nggak ada deh gitu. Terus ada karakter yang karena dia melanggar senat gitu ya, kalah dari Yumeko-nya, ini di bet ya, kalah sama Yumeko, dia diberitakan di unalive sama senat. Awalnya begitu. Episode mendekati terakhir tiba-tiba, hai saya masih hidup. Gue langsung, ini apa sih? Tapi udahlah, gue pengen lihat ke arahnya kemana ini. Jadi menurut gue bet ini cuma ngambil elemen yang ada di Kakegurui. Tapi apakah bet itu adalah Kakegurui? Tidak sama sekali rasanya. Beda banget. What have I done? To be honest, itu bisa terjadi loh. Karena lagu-lagu pop tuh banyak dimasukin di sini. For the sake of nostalgia dan lain-lain dan ngangkat gitulah. Nah, hence again menurut gue ya, kalau kalian mau nonton bet ya, jangan berpikir kalau lu akan nonton Kakegurui dalam bahasa Inggris. Ingat ya, kalau kalian nonton bet, kalian jangan berpikir nonton Kakegurui dalam bahasa Inggris. Enggak. Karena gue juga udah nonton live actionnya sekitar 5 biji, sekitar 5 episode. Dan buat gue, live actionnya tuh masih lebih deket sama animenya, tapi karena terlalu deket sama anime jadi cringe. Karena ada hal-hal yang di animenya bisa dilakukan tapi di live action itu tidak bisa dilakukan. Kita harus gue akuin. Buat teman-teman yang nonton bad, buat gue again this is not so bad ya. Tidak terlalu buruk, tidak seburuk yang gue duga. Ada buruknya tapi again masih bisa gue nikmati. Gue tidak dreading nontonnya gue masih menikmati. Tapi again gue pengen tahu teman-teman yang mungkin sudah nonton bagaimana feel-nya, bagaimana perasaannya. Kadang-kadang pasti beda ya experience-nya ya. Coba tulis di kolom komen. Oke?